Subtema Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh merupakan mitra sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, seringkali hubungan antara kedua lembaga ini sering tidak sinergis. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda membangun dan menjaga hubungan yang lebih harmonis dengan DPR Kota Banda Aceh? Silakan untuk dijawab pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang keharmonisan dua lembaga ini menentukan bagaimana jalannya pemerintahan dan bagaimana kesejahteraan rakyat yang akan terjadi. Sebenarnya tidak terlalu susah karena kita punya budaya lokal yang perlu kita optimalkan, ngopi bareng, kan, jikupi sama-sama, itu adalah hal-hal yang sifatnya informal tapi dia kemudian bisa menyatukan kesamaan pandangan, kesamaan visi, bahwa yang akan kita bangun antara eksekutif dan legislatif ini, antara wali kota dan DPRD, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan banyak kepada rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau hal-hal yang seperti ini tentu tidak terlalu sangat harus teknikal atau menjaga dua lembaga, tapi kita bisa manfaatkan kearifan lokal, lebih banyak berbicara, mengundang berkegiatan bersama, rumah dinas Belang Padang kita bisa jadikan tempat olahraga bersama. Jadi dia memang harus lebih chemistry antara hati wali kota dengan hati DPR, sehingga kita punya tujuan yang sama. Saya kira hal itu tidak terlalu sulit untuk diwujudkan apabila kita punya kesamaan pandangan bagaimana membangun Kota Banda Aceh. Dan hari ini kami, saya dan Pak Irwan Johan didukung oleh dua partai besar di DPRK, PKS dan Nasdem. Insya Allah ini bisa lebih mudah kita lakukan kerjasama yang sinergi antara dua lembaga ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih paslon nomor 4. Selanjutnya akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi ini. Dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, eksekutif dan legislatif adalah dua mitra penyelenggara pemerintahan. Untuk itu harus menyamakan persepsi tentang tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kota. Yaitu tujuannya adalah pembangunan kota dan mensejahterakan masyarakat kota. Kemudian membangun komunikasi yang baik antar kedua penyelenggara pemerintahan ini. Yang ketiga, bahwa tidak ada tarik-menarik kepentingan di antara keduanya, bahwa yang utama adalah kepentingan kota dan masyarakat kota. Yang terakhir, ketika motivasi dan nawa itu sama, tujuan akan tercapai. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan akan diberikan oleh pasangan calon atau calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, lembaga eksekutif legislatif ini memang lembaga yang sangat penting. Jadi penting kita untuk menjaga harmonisasi dan kita sinkron untuk itu ke depan. Jadi hari ini mungkin kita didukung dari beberapa partai, tapi insya Allah ke depan kita siap berkolaborasi untuk semua dewan-dewan yang ada hari ini. Jadi Bang Irwan Syah nih tenang aja, kita akan berkolaborasi ketika insya Allah kami terpilih ke depan. Mungkin ada sedikit pantun untuk ketua kita, ketua Bang Irwan Syah. Jalan-jalan ke Gampung Baru, beli emas warnanya kekuningan. Kalau kita dapat kawan yang baru, kawan lama dilupa jangan. Jadi kita siap berkolaborasi ke depan insya Allah ketika kita terpilih nanti. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, sudah cukup? Cukup Pak? Baik.
Terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya akan ditanggapi juga oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik terkait dengan eksekutif dan legislatif ini karena kami adalah pasangan independen. Artinya kami bisa menyatukan semua warna. Ketika yang teman-teman saya ini punya warna masing-masing, kita bisa menyatukan mereka semua dengan komunikasi yang baik. Dan itu diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian kita harus mampu menyatukan visi, misi, dan persepsi kita. Tujuan kita adalah untuk membangun kota Banda Aceh, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok kita atau warna kita masing-masing. Tapi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian kita harus luruskan niat kita ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi pemimpin. Dan itu kita bangun komunikasi yang baik. Dan kita sadari, kita saling menasihati bahwa jabatan menjadi pemimpin ini amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari akhir kelak. Dan juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan. Salah satunya apa? Salat berjamaah. Jadi kalau kita ada salat berjamaah, ada pengajian bersama antar legislatif dan baik, waktunya selesai. Terima kasih. Hubungan yang baik. Terima kasih. Harap tenang. Dan selanjutnya kami akan kembali memberikan kesempatan untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 menanggapi yang disampaikan oleh calon wakil wali kota nomor urut 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dengan visi kami saya berdua dengan Pak Irwan Johan mewujudkan kota kita, Banda Aceh kota kita, kreatif, islami, terbuka dan amanah. Insya Allah visi ini akan sama dengan juga visi DPR kota Banda Aceh. Sehingga kita bisa membangun harmonisasi yang erat, apik, untuk kemudian bagaimana melayani dan mensejahterakan warga kota Banda Aceh. Dengan 2 dukungan partai besar, insya Allah ini akan lebih mudah kita lakukan. Saya akan akhiri sesi ini dengan 1 buah pantun. 4 pasangan calon pilkada, 4 pilihan warga kota. Mau nyata